Semua dari kita mungkin tahu apa yang namanya bahagia, karena itu menjadi salah satu tujuan yang ingin kita capai dalam hidup. Namun, semua itu tidak serta-merta kita dapatkan dengan percuma. Tentunya harus ada usaha, pengorbanan, dan juga semangat. Dan bicara tentang semangat, Atkan Satkan mungkin akan menjadi salah satu film yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam mencapai bahagia. Dan langsung saja, inilah dia Atkan Catkan dengan kisahnya. Gudu adalah seorang anak yang kesehariannya berada di jalanan untuk mencari uang. Ia tidak pernah mengenyang sebuah pendidikan. Situasi ekonomi yang buruk membuatnya harus rela menukar masa mudanya dengan harus membanting tulang. Tapi ada satu hal yang membuat ia selalu ceria, yaitu musik. Ketertarikannya terhadap seni musik sudah mendarah daging, bahkan ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang musisi. Gudu tidak hidup sebatang kara. Ia masih memiliki keluarga yang lengkap. Ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Namun, ia belum pernah mendapat apa yang namanya bahagia. Saat ia dan adiknya masih sangat kecil, ibunya meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas, sehingga ia dan adiknya tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Dan lebih mirisnya lagi, ia harus tinggal dengan seorang ayah yang merupakan pemabuk berat yang tidak segan-segan menyakiti ia dan adiknya. Masa mudanya tereksploitasi sehingga ia harus menggunakan tubuh kecilnya untuk mencari nafkah. Untuk itu, setiap hari ia bekerja sebagai pengantar teh di sebuah kedai kecil yang dimiliki seseorang bernama Tiwari. Singkat cerita, Gudu menjalani harinya seperti biasa, menjajakan teh kepada pelanggan Tiwari, dan musik selalu mewarnai setiap langkahnya. Kemudian, ia mengantarkan teh pada sebuah grup musik lokal yang kebetulan saat itu sedang melakukan sesi latihan. Gudu begitu senang melihatnya. Namun, ia bukan kagum atas penampilan para personilnya. Tapi, ia sangat senang ketika para personil itu memainkan berbagai alat musik modern. Jiwa musisinya semakin meronta melihat itu semua. Hingga keesokan harinya, ia mengantarkan lagi teh pada grup itu. Kemudian, ia meminta sebuah pekerjaan kepada mereka. Karena dengan begitu, ia pikir ia bisa terus berada di tempat itu dan sesekali bisa menyentuh atau bahkan memainkan salah satu instrumen di sana. Para personil tersebut pun memberi syarat sebelum menerima Gudu bekerja. Lebih tepatnya, mereka mengolok-olok Gudu sebagai hiburan. Tapi Gudu tidak menghiraukannya. Gudu sangat senang. Ia pun kembali pada Tiwari sembari meminta upahnya minggu ini. Tapi setelah itu, ia dengan berat hati untuk menyatakan bahwa ia akan berhenti bekerja. Gudu tetap percaya bahwa pekerjaan barunya akan lebih menyenangkan. Bahkan ia tidak bisa tidur dan menghayal memainkan beberapa instrumen musik yang ada di tempat kerjanya nanti. Esoknya pun tiba, ia pun datang lebih pagi menuju tempat para personil musik itu. Namun ternyata mereka semua tidak ada di tempat karena sedang tampil di sebuah acara. Ia pun menunggu mereka hingga mereka semua pulang pada sore hari. Tapi kenyataan tidak sesuai harapan. Para personil musik tersebut ternyata tidak membutuhkan jasa dari Gudu. Mereka hanya bercanda dan berbohong tentang pekerjaan yang ditawarkan pada Gudu kemarin. Alhasil, Gudu sangat kecewa. Mimpinya untuk menyentuh instrumen musik pun runtuh begitu saja. Bahkan ia telah kehilangan pekerjaan. Hari selanjutnya ia berusaha mencari pekerjaan di beberapa warung dan tempat. Ia semakin bingung. Sahabatnya pun tidak bisa berbuat lebih. Situasi di rumah semakin sulit. Gudu semakin putus asa. Lalu sedikit titik terang menghampirinya. Ia bertemu salah satu personil musik yang baik di antara yang lainnya. Dan atas kebaikannya, akhirnya Gudu mendapat sebuah pekerjaan di tempat barang bekas. Gudu cukup senang memiliki pekerjaan baru. Apalagi
kini ia bisa mengekspresikan bakatnya dengan benda-benda di sekitarnya. Hingga ia memiliki ide untuk membuat sebuah alat perkusi semi-otomatis, dan Gudu kembali ceria. Namun ujian belum berakhir. Suatu ketika, ia berpapasan dengan dua orang pengamen yang beberapa waktu lalu ia berikan uang. Dua pengamen itu pun mengikuti Gudu sekedar ingin tahu dari mana Gudu memiliki uang. Mereka pun menemukan Gudu bekerja di tempat pengolahan barang bekas. Dan saat itu, mereka melihat Gudu tengah bermain perkusi menggunakan panci dan alat-alat dari bahan kuningan. Hingga akhirnya, inilah yang terjadi. Gudu diinterogasi oleh bosnya atas kehilangan panci dan piring kuningan yang cukup berharga, hingga berujung pada pemecatan. Dan ia pun kembali kehilangan pekerjaannya. Ia kembali terpuruk. Dan ketika pulang, tanpa sengaja ia melihat kerumunan orang sedang menyaksikan para pengamen. Gudu coba melihat dari dekat, dan Gudu cukup kaget karena dua anak jalanan itulah yang mencuri barang bekas milik bosnya. Gudu kesal dan marah. Ia pun berusaha mengambil barang-barang tersebut, namun malah terjadi keributan antara Gudu dan dua anak jalanan itu. Namun beruntung, Madhav, sahabat Gudu datang dan juga melerai mereka. Ternyata dua anak jalanan yang bernama Chutan dan Miti ternyata sahabat dari Madhav sendiri. Singkat cerita, setelah mengembalikan barang-barang milik bosnya, Gudu diajak Madhav menuju tempat tinggalnya, yang ternyata mereka bertiga sudah tidak memiliki siapa-siapa, kecuali seorang preman bernama Paman Mangu sebagai pengasuh dan bos mereka. Mereka pun akhirnya berteman. Mereka sama-sama kesulitan ekonomi dan harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hingga tanpa sengaja, tercetuslah sebuah ide membuat band pengamen. Gudu yang bakat musiknya cukup terlihat, lalu Madhav yang seorang penjual buku bekas sangat pandai membuat syair dan kata-kata yang bagus. Chutan dan Miti yang bisa diandalkan karena pribadi mereka yang bisa menghibur, lalu mereka pun akhirnya membuat sebuah band pengamen yang dinamakan dengan Atkan Chatkan. Atkan Chatkan? Ha, Atkan Chatkan. Arey ha, सही तो है. Atkan Chatkan. Ajao. Mereka pun mulai mencari barang-barang bekas untuk dijadikan perkusi dalam penampilan mereka saat mengamen nanti. Singkat waktu, mereka mulai mengamen dari tempat ke tempat. Penampilan dan lirik-lirik mereka cukup disukai dan diminati para penonton atau orang-orang yang lewat. Hingga suatu ketika, mereka mencuri perhatian seseorang yang akan mengubah nasib mereka semua. Sebut saja ia dengan Tuan Takur. Ia adalah pemilik dari sebuah sekolah musik yang sangat elit. Sekolah yang selama ini sangat Gudu mimpikan. Pada saat itu, setiap tahun sekolahnya selalu mengikuti ajang perlombaan antar sekolah musik elit lainnya. Namun, sudah hampir 4 tahun, sekolahnya mengalami kekalahan. Anak didik terbaiknya pun tidak bisa mengharumkan nama sekolahnya yang pastinya itu akan membuat sekolah yang dikelolanya menjadi buruk di mata masyarakat. Hingga nasib mempertemukan Tuan Takur dan mereka berempat. Singkat cerita, Tuan Takur mengajak mereka berbincang dan makan-makan. Di sini, Gudu dan kawan-kawan ditawari sebuah kesempatan yang akan mengubah nasib mereka. Karena Tuan Takur yakin terhadap potensi yang dimiliki Gudu beserta kawan-kawan. Mereka berempat sangat unik dan berbeda. Esok harinya pun, mereka diundang dan secara resmi menjadi siswa dari sekolah yang dimiliki Tuan Takur. Karena Tuan Takur berencana akan memperlombakan mereka berempat. Di sana mereka unjuk kebolehan di depan siswa didik lainnya dan juga para guru. Namun, ketidaksukaan ditunjukkan para siswa senior yang sebelumnya akan mewakili sekolah tersebut dalam ajang kompetisi itu. Mereka semua merasa tersingkirkan oleh sekelompok anak jalanan. Dan singkat cerita, karena kompetisi tersebut hanya tinggal hitungan hari, Tuan Takur menunjuk seorang guru musik bernama Mohini untuk mementori Gudu dan kawan-kawan. Hari demi hari, mereka lalui dengan berlatih di rumah Mohini. Mereka pun tampak senang dan antusias. Apalagi sikap keibuan dari Mohini
membuat keempat anak jalanan itu merasa nyaman dan bersemangat sekali. Mereka terus berlatih meskipun pikiran mereka terbebani, di mana mereka tetap harus memberikan setoran kepada Mangu dan Gudu yang harus memberikan penghasilan kepada ayahnya. Tapi mereka terus menjalani dunia mereka tanpa lelah, sembari mengejar mimpi mereka semua. Suatu siang, ketika yang lain sedang berlatih, Gudu datang terlambat. Karena hari itu, ia membawa sang adik untuk menemaninya berlatih. Ia mengajak adiknya karena ingin sang adik juga merasakan kasih sayang dari guru Mohini. Karena ia selalu menceritakan kebaikan dari sosok Mohini kepada Lata. Mohini mengira Gudu bernasib sama dengan Madap, yaitu seorang anak jalanan, dan berpikir mereka semua tinggal bersama. Namun Madap membantahnya. Ia pun menjelaskan bahwa Gudu tinggal bersama ayah dan adiknya di sebuah daerah bernama Jamunia. Mendengar kata Jamunia, tiba-tiba saja Mohini terdiam, seperti ada sesuatu yang mengingatkannya. Sehingga pikirannya pun terganggu. Hari itu latihan pun menjadi tidak fokus. Mohini menyudahi sesi latihan dan menyuruh mereka pulang, kecuali Gudu. Ia menanyakan beberapa hal kepada Gudu. Gudu pun menjelaskan beberapa hal tentang dirinya, di mana ia tinggal di Jamunia bersama ayahnya yang bernama Wisnu. Dan Mohini tersentak mendengar itu semua, karena ternyata Mohini mengenali Wisnu, yang dimana Wisnu adalah suaminya sendiri. Dan sudah jelas bahwa Mohini adalah ibu kandung dari Gudu yang selama ini ia rindukan. Tapi berbeda dengan Gudu, ia justru kaget dan tidak percaya. Raut mukanya menjadi bingung, sedih, dan sedikit ada rasa kecewa terhadap sosok ibu. Karena ia mengira ibunya telah tega meninggalkan dan menelantarkan ia bersama adiknya. Sembari menangis, Gudu pergi dari rumah Mohini. Gudu sangat terpukul dengan kenyataan itu. Perasaannya menjadi tidak karuan. Di sisi lain, ia merindukan sosok ibu. Dan di sisi lain lagi, ia juga membenci sosok ibu karena ayahnya selalu menceritakan sisi buruk tentang ibunya. Atas hal itu, ia pun memutuskan untuk keluar dari grup musiknya dan meninggalkan mimpinya menjadi musisi. Madhav tidak bisa membujuk Gudu, padahal ini adalah kesempatan mereka mengejar mimpi. Dan tidak sampai di situ, masalah lain kembali muncul. Para murid nakal berulah dengan menyakiti Chutan dan Miti, juga menghancurkan tempat berlatih mereka. Ditambah lagi, ayah dari Gudu sudah mengetahui bahwa dia sudah tidak bekerja dengan Tiwari. Ia menyadari bahwa Gudu selama ini berlatih musik bersama istrinya. Hal itu diketahui oleh Tuan Thakur. Untuk itu, Tuan Thakur mencoba menggali permasalahan mereka semua. Dan semua berawal beberapa tahun lalu, ketika Mohini dan Wisnu belum menikah. Mereka berdua merupakan para seniman di dunia musik. Mohini seorang penyanyi dan Wisnu seorang penabuh pahwaz yang sangat handal. Lalu akhirnya mereka pun menikah. Dan terlahirlah Gudu dan juga Lata. Namun beberapa tahun kemudian, depresi dialami Wisnu. Ia mulai mabuk-mabukan dan menjadi pemarah. Hingga suatu malam, ia ingin membawa anak-anaknya pergi dari rumah Wisnu. Tapi hal itu diketahui oleh Wisnu, dan ia pun diusir dari rumahnya. Wisnulah yang telah memisahkan Mohini dengan anak-anaknya. Mendengar itu semua, Tuan Thakur menjelaskan kepada Gudu tentang cerita sebenarnya. Hingga perlahan, Gudu mulai memahaminya. Namun tiba-tiba, Wisnu datang dengan sangat marahnya. Ia mengusir Tuan Thakur dan menghalangi siapapun yang berusaha ikut campur. Malam itu Gudu mendapat siksaan dan amukan dari ayahnya. Di sisi lain, Madhav, Chutan, dan Miti juga mendapatkan tekanan dari Mangu yang sudah dibayar oleh anak-anak nakal. Sehingga mereka bertiga pun disekap. Waktu pun berlalu. Hari ini kompetisi akan berlangsung. Tuan Thakur dan Mohini mulai gelisah karena Gudu dan kawan-kawan tidak kunjung datang. Hal yang berbeda diperlihatkan para murid senior. Mereka tampak senang karena tidak ada pilihan lain, hingga mereka berpikir akhirnya Tuan Thakur akan menampilkan mereka pada kompetisi itu. Di sisi lain, Bibi Gudu menyemangati dan membantu Gudu untuk pergi menuju kompetisi. Tentu saja, hal itu membuat ayahnya sangat marah.
Namun semangat Gudu mencapai mimpinya sangat besar dan kembali membara. Hal yang sama dilakukan Mohini. Ia mendatangi tempat tinggal Madhav. Lalu ia pun berhasil membawa mereka menuju kompetisi. Lalu harapan semakin besar ketika Gudu datang melengkapi mereka berempat. Dan akhirnya mereka pun tampil untuk pertama kalinya di atas panggung yang besar. Bukan hanya itu, salah satu personil musik yang baik dan mantan bosnya memberi kejutan dengan membawa alat perkusi ciptaan Gudu sewaktu bekerja di tempat barang bekas. Mimpi mereka semakin dekat. Mereka pun tampil dengan sangat menakjubkan. Semua mata terpukau dengan penampilan mereka. Namun di tengah-tengah penampilan, Madhav membisu, mengejutkan para penonton dan juri. Ia menjadi gugup karena ia melihat seorang gadis yang selama ini ia sukai. Dan tanpa pikir panjang, ia meninggalkan panggung. Kini, Gudu, Chutan, dan Miti harus tampil bertiga, menyelesaikan penampilan mereka. Dengan melakukan improvisasi, Gudu mengakhiri lagunya dengan sangat memuaskan. Tapi kendala belum berakhir. Para juri memberitahukan sesuatu, kalau setiap grup harus menampilkan seni atau bakat dalam memainkan alat musik tradisional. Sebab itu merupakan salah satu syarat wajib bagi setiap peserta dari masing-masing sekolah. Tapi tanpa pikir panjang, Gudu melihat alat musik bernama Pahawaj. Ia pun mengambilnya dan mencoba memainkannya. Tidak pernah ada yang mengajarinya. Tapi selama ini ia suka melihat sang ayah memainkan alat tersebut di rumah. Sehingga bakat itu ia pelajari secara alami dari apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar dari ayahnya. Dan ia pun menutup penampilannya dengan sangat memukau. Bahkan ayahnya tidak menyangka bahwa Gudu sangat pandai memainkan Pahawaj sepertinya. Setelah selesai, Gudu tanpa basa-basi bergegas mencari Madhav ke setiap tempat. Tanpa ia ketahui bahwa Madhav memilih mengasingkan diri karena kejadian di panggung tadi. Di sisi lain, para juri mengumumkan atas kemenangan grup musik dari Gudu. Bahkan, Gudu mendapat penghargaan terpisah karena menjadi penampil terbaik tahun ini. Kebahagiaan dirasakan semua orang, termasuk kedua orang tua Gudu, Wisnu dan Mohini yang selama bertahun-tahun berpisah. Sebuah kebahagiaan yang berhasil ia capai dengan penuh pengorbanan dan air mata. Ia jalani dan syukuri semua yang ia lewati dari usia kecil. Dan tentunya ia sangat bersyukur kepada semua orang yang pernah ia kenal, termasuk sahabat-sahabat jalanannya. Lalu Shin pun berpindah. Terlihat Gudu dewasa menangis terharu setelah selesai membaca novel tentang kisah dirinya yang dimana itu semua dibuat khusus oleh sahabatnya Madhav di belahan bumi lainnya. Gudu sangat bahagia. Persahabatannya ternyata masih erat meski telah bertahun-tahun mereka tidak saling menyapa. Madhav ternyata memperdalam ilmu sastranya hingga berhasil menjadi seorang penulis terkenal. Kabar lain juga menyatakan dua sahabat lainnya yaitu Chutan, ia kini menjadi seorang bankir, dan Miti, ia membangun sekolah tari. Dan kebahagiaan pun mereka berempat dapatkan. Dan itulah dia Atkan Catkan. Film berdurasi 123 menit ini memang syarat akan makna dan mengandung bawang. Kita akan disuguhkan dengan berbagai kesulitan hidup yang di dalam film ini, Gudu tidak pernah mematahkan semangatnya untuk terus mengejar mimpi dan juga kebahagiaannya. Apapun kepahitan yang dialami, kesedihan yang dirasakan, yakinlah akan ada sesuatu kebaikan di balik itu semua. Baik teman-teman, semoga rangkuman film yang saya ceritakan bisa memberi motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua dalam bersemangat. Terima kasih atas waktunya dan selamat berbahagia.